Yang akan kita bahas di video kali ini adalah sebuah HP gaming kelas mid-range yang kalau kita lihat dari desainnya ini sangat ambisius sekali. Dan yang pasti always menyala. Yes, Tecno Pova 6 jadi pendatang baru yang bakal bersaing di segmen HP gaming kelas menengah. Gue sih pas pertama kali lihat HP ini langsung refleks bilang ya dalam hati, kok kayak saudaranya si GT20 Pro. Tapi begitu gue perhatiin lebih detail lagi, ternyata cuma konsepnya aja nih yang hampir-hampir mirip. Inilah poin yang gue bilang ambisius, karena desainnya ini berusaha nunjukin banget kalau ini tuh HP gaming. Ada garis-garis asimetris dengan aksen ala-ala transparan, tapi tetap punya feel bling-blingnya lewat kilauan di bagian tengahnya. FYI, masih disediain jack audio buat yang doyan push rank pakai headset. Dan uniknya Tecno juga ngasih ya infrared blaster nih buat fungsi remote control, dan nggak perlu lagi masuk ke aplikasi tertentu karena langsung bisa dipakai dari kontrol panel aja. Dengan segmentasinya yang nyasar pasar mobile gaming, gue sendiri berharap ya chipset yang dipakai varian baru. Tapi pas gue lihat di dusnya ternyata Helio G99 Ultimate lagi, dan lagi-lagi ini masih menjadi pilihan. Ya gimana lagi ya, G99 ini emang lagi seksi-seksinya karena stoknya masih banyak. Harganya miring dan performanya masih sanggup ladenin game-game online. Yang lagi kita bahas ini speknya RAM 8GB LPDDR4X, terus ada virtual RAM up to 8GB, storage-nya pakai UFS 2.2, 256, nggak bisa ditambah micro SD. Gue sangat yakin kalian udah pada hatam ya, karena gimana kemampuan dari Helio G99 Ultimate ini punya si Tecno ini. Tapi sekedar reminder aja, chipset yang satu ini tuh punya skor 430 ribuan Antutunya. Terus skor CPU-nya itu 132.000 dan skor GPU-nya 71.000. Artinya ini masih sangat mumpuni buat diajak main game online, terutama untuk Free Fire. Karena emang udah pre-install khusus di HP ini, bisa dengan grafis ultra dengan frame rate yang high. Rata-rata bisa dapat di atas 70 fps bahkan 90 fps. Di game Mobile Legends grafisnya bisa dapat grafis ultra sama frame rate-nya super ya. Pas main average frame rate-nya itu bisa dapat 80-90-an, itu jos banget. Satu lagi gue coba PUBG Mobile, grafisnya dapat HD high. Kisaran frame rate-nya itu aman ya di angka 30 fps. Baik pas benchmark ataupun main pihak ketiga, game tadi temperatur HP-nya masih sama ya, aman-aman aja, tangan nggak ngerasain hawa-hawa anget, apalagi panas. Termasuk pas stress test pakai 3D Mark, suhu body di bawah 45 derajat Celcius alias aman. Karena udah disupport Pova Super Cool System 1.0 yang dimana 2 kali lebih luas area yang di cover dibanding dari generasi yang sebelumnya. FYI, biar experience makin greget, ada fitur yang bisa kita manfaatin nih. Di menu setting cari aja fitur Dynamic Light Effect yang begitu diaktifkan ini bisa bikin orang-orang yang ada di sekitar kalian pada nengok, karena total ada 116 lampu mini LED yang ngebentuk garis cagak 3 di area frame kameranya. Tapi ini bukan RGB ya, jadi nggak bisa ganti-ganti warnanya. Mode nyala lampunya ada 8, semuanya cakep-cakep, bisa dipakai buat macam-macam fungsi, mulai dari notifikasi, telepon masuk, equalizer musik, animasi booting, penanda lagi ngecas, timer pas motret, atau bisa dinyalain terus-terusan alias standby. Fitur penunjang gaming lainnya adalah game mode yang banyak banget manfaatnya. Nah, di sini kita bisa ubah profile ya ke mode performance, bisa lock brightness-nya, matiin layar, tapi gamenya tetap jalan di background, atau ubah sensitivitas layarnya, atur kontras layarnya. Bahkan bisa manfaatin sensor gyro nih buat nentuin fungsi tombol tertentu kayak tilt HP di samping kiri kanan atas bawah buat fungsi tombol nembak, ngeker, lompat, atau yang lainnya bisa juga diatur. Tombol volume juga bisa jadi tombol makro yang bebas kita bisa atur mau buat fungsi apa pas main game. Nah, ketika pakai HP ini buat ngegame ada 2 hal yang menurut gue cukup membagongkan. Pertama adalah baterainya yang awet banget, kapasitas 6000 mAh padahal bodi HP-nya sendiri cuma 7,9 mm, nggak tebel. Buat main game 1 jam aja itu berkurang 10%. Kalau buat streaming video 1 jam cuma berkurang 8%. Jadi ya kira-kira ya bisa dipakai ngegame sampai 10 jam. Dan untuk full charge-nya pakai charger bawaannya 70 watt itu sekitar 55 menit aja.
FYI, baterai ini katanya udah dites 1600 kali tes charging. Nah, diklaim baterai health-nya tetap di atas 80% buat 5 tahun pemakaian. Kalian juga bisa cek ya fitur baterai health-nya di bagian setting. Baterainya ini udah disupport dengan AI Smart System, asik, AI lagi aja. Namanya Ladder Charge, mana bisa kita pilih ya, mau mode High Charge, Smart Charge, atau Low Temperature Charge. Kalau yang Smart Charge ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Untuk yang Low Temperature Charge ini bisa bikin baterai lebih panjang umurnya, walaupun nggak secepat Smart Charge waktu pengisiannya. Nah lanjut, hal kedua yang membagongkan ini adalah speakernya yang nyaring banget. Udah stereo, Pova 6 ini merupakan smartphone pertama Tecno yang punya Dolby Atmos. Bini gua di rumah sampai kaget pas ada notif Mobile Legend, tahu-tahu bunyi nyaring banget, asli. Dan vibrasi di HP ini menurut gue juga udah lumayan ya, nggak berasa kasar banget dan bisa diatur density getarannya. Suara speakernya ini udah oke. Gimana dengan layarnya? Ternyata layarnya juga udah oke, udah AMOLED 120Hz dengan peak brightness 1300 nit. Cuma memang belum support HDR aja ya, karena layarnya udah AMOLED, jadi sensor fingerprint bisa ditaruh di under display. Akurasinya bagus, tapi kita harus lumayan neken layarnya, nggak bisa terlalu cepet. Perlu gua highlight juga kalau fitur AOD-nya ini kita dikasih lumayan banyak opsi yang bahkan unik banget. Karena ada animasinya juga, kalian bisa cek ya di menu personalization buat milihnya. Atau bisa juga ganti tema font, live wallpaper, dan lain-lainnya. Untuk OS-nya sendiri ini pakai HiOS 14 berbasis Android 14. Terakhir kita icip-icip kameranya ya. Ini kan di belakang ada dua lensa, tapi yang efektif itu yang atas lensa 108 megapiksel dengan teknologi 3 kali in sensor zoom yang lumayan ngetren nih untuk saat ini, dibantu sama quad LED flash. Buat motret, shutter lag-nya ini so-so aja ya, nggak gesit tapi juga nggak lambat, masih aman lah. Gue pertama nyobain motret langsung di dalam rumah, di ruangan yang nggak terlalu terang. Menurut gue kameranya overall bisa ngasih gambar yang baik. Agak underexpose sedikit tapi noise-nya masih aman. Gue coba pakai mode super night, hasilnya lebih better, lebih terang, lebih minim noise. Tapi ketajamannya kalau dilihat nih di zoom mungkin bakal berasa kurang ya. Dan untuk kemampuan 3 kali in sensor zoomnya ini terasa efektif dan bakal kepake banget sih harusnya. Jadi kita bisa dapetin gambar yang tetap bagus, detailnya juga nggak ngedrop dibanding dengan 1 kali zoom. Dan total ini digital zoomnya ini sampai 10 kali zoom. Perekaman videonya sama seperti kebanyakan HP keluaran Transsion Group lah ya. Depan belakang itu bisa up to 2K 30 fps tanpa ACE dan Full HD 30 fps dengan ACE. 3 kali in sensor zoomnya juga ini bakalan berlaku ya, alias bisa dipakai pas perekaman video. Oke, sedikit kalimat penutup untuk pembahasannya Tecno Pova 6. Ya, ini adalah HP yang sangat capable buat main game online. Walaupun ini masih setia dengan chipset legendaris Helio G99 Ultimate, tapi fitur gamingnya nih cakep, kayak bisa pakai tombol makro, ada dynamic light effect, speakernya juga kenceng, baterainya di atas rata-rata ya 6000 mAh dengan ladder charge, serta Pova Super Cool System 1.0 yang lebih canggih, jadi aman lah dipakai buat ngegame.